Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Tidung. Saya Mardianti dari TK Negeri Pembina Kabupaten Tanah Tidung. Saya Sakaria Surat dari SMA Negeri Terpadu Unggulan 1 Tanah Tidung. Saya Noni Yulianti dari SD Negeri 011 Kabupaten Tanah Tidung. Saya Migun Hadi dari SDN 015 Tanah Tidung akan mempraktekkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Noni. Waalaikumsalam Pak Migun. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya, sudah sarapan Bu? Ya, sudah lah Pak, tadi sedikit sarapannya. Saya dengar Ibu mau melakukan proses coaching ya dengan Pak Zakarias Bu ya? Betul Bu ya? Iya benar sekali Pak. Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya akan diskusikan Bu ya. Nanti selama Ibu melakukan proses coaching, nanti saya amati Bu ya. Saya nilai apakah sesuai dengan rubriknya atau belum ya Bu ya. Kemudian saya akan lihat juga tentang alur tirta yang Ibu akan lakukan nanti, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian begitu juga dengan respon Pak Zakarias nanti Bu ya, bagaimana respon Pak Zakarias terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu akan sampaikan. Ini saya akan beri beberapa pertanyaan Bu ya untuk awalnya. Jadi kalau boleh tahu Bu, kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Yang pertama Pak, saya ingin mengembangkan proses coaching itu, terutama itu kehadiran penuh. Kemudian saya ingin mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir saya ingin melakukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya. Baik, jadi 3 kompetensi yang Ibu akan kembangkan Bu ya. Namun secara spesifik Bu ya, dari 3 kompetensi itu yang mana yang akan lebih Ibu kembangkan dari 3 itu? Ini Pak, yang paling saya ingin kembangkan itu saya fokuskan pada ini. Saya ingin supaya bisa merencanakan solusi dan mendapatkan rencana aksi, begitu nah Pak selanjutnya. Oh, jadi mau menggali solusi, kemudian rencana aksinya seperti apa selanjutnya. Jadi penggalian masalah Bu ya. Ya. Terus indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Apa yang Ibu harapkan dalam sesi coaching ini kira-kira Bu? Berkomitmen dengan rencana aksinya Pak. Oh, berkomitmen. Ada lagi Bu selain itu Bu? Mengembangkan ide-ide rencana aksinya, kemudian menggali masalahnya. Oke, itu saja Bu? Ya, itu aja. Baik, itu saja beberapa pertanyaan yang saya berikan Bu ya. Mudah-mudahan proses coaching dengan Pak Zakarias berjalan dengan baik Bu ya, berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita yang kita sepakati. Silakan Ibu memulai proses coachingnya. Halo, selamat sore Pak Zakarias. Selamat sore Bu Noni. Apa kabarnya Pak? Baik aja Bu. Gimana Bu Noni? Kabarnya? Baik. Oh iya Pak, ini Bapak kemarin itu ingin menghubungi saya.
Ini kira-kira ada masalah apa ya Pak? Oh iya Bu, kemarin itu berapa kali saya telepon nggak masuk-masuk Bu, mungkin gangguan jaringan. Padahal sebenarnya saya tuh mau ceritakan sedikit Bu tentang siswa saya, yang mana siswa saya ini kalau belajar di dalam kelas itu jarang masuk. Tapi kalau kegiatan-kegiatan di luar di lapangan, misalnya pelajaran olahraga, apakah ekskul pramuka, apakah latihan baris baris, itu anak rajin Bu, hampir tidak pernah absen. Tapi kalau dalam kelas itu jarang turun, jarang hadir. Itu kira-kira ada kendala lainnya Pak selain ini malas mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian anak tersebut rajin mengikuti kegiatan di luar kelas. Mungkin ada kendala lain lagi Pak yang menyebabkan anak tersebut seperti itu. Ya, untuk anak ini saya melihat itu tuh yang pertama itu karena saya lihat itu teman-teman dari lingkungan tempat dia tinggal, kebetulan dia kan dekat dengan rumah saya. Jadi saya tahu lingkungan tempat anak itu tinggal itu pada anak-anaknya jarang turun ke sekolah, jarang hadir di kelas atau belajar dalam kelas. Kalau kegiatan di luar kelas itu lebih semangat, mereka lebih semangat. Jadi saya lihat pertama dari lingkungannya, khususnya lingkungan di keluarganya Bu. Kebetulan saya kenal orang tuanya, jadi saya melihat kayak orang tuanya itu tidak terlalu memperhatikan anaknya, apakah dia turun sekolah atau tidak, apakah dia masuk kelas atau hanya datang ke sekolah tetapi tidak masuk ke dalam kelas. Itu Bu. Gaya belajar anak tersebut apakah Bapak sudah men-share ini menggunakan strategi apa gitu? Mungkin sudah mengetahui gaya belajarnya seperti apa. Nah itu ya, sebenarnya saya cuma melakukan asesmen itu mengetahui gaya belajarnya, tapi anak ini ketika saya membuat asesmen itu dia hadir pertama itu karena baru masuk, baru kelas 10 juga kan, jadi mungkin waktu awal-awal kan dia masih rajin. Setelah itu kan saya mendapati dia gaya belajarnya ada kinestetik juga Bu, memang dia suka ada gerak-geraknya gitu, tapi kan pembelajarannya kan kita buat dalam kelas, di dalam kelas itu setelah saya membuat pemetaan itu dia jarang turun, jadi saya tidak bisa menerapkan kayak pembelajaran diferensiasi untuk melayani dia karena memang dia tidak turun di kelas. Nanti kalau ada kegiatan di lapangan itu dia hadir, makanya saya bilang itu Bu. Iya. Kira-kira Pak skala untuk keberhasilan anak tersebut kurang belajarnya atau dengan skala keberhasilan belajarnya itu misalkan satu itu skala kurang dalam belajar, kemudian 10 itu skala keberhasilannya, itu perbandingannya berapa? Oh iya, untuk kehadirannya, ya kehadiran anak ini kan menentukan nilainya juga, keberhasilan juga. Jadi saya melihat itu selama semester ini kalau saya masuk 10 kali itu dia paling masuk 3 kali aja Bu. Jadi kalau nilai skala 1 itu tidak hadir, 10 itu hadir penuh, saya melihat anak itu baru di angka 3 Bu untuk hadir di kelas. Gitu ya Pak. Nah ini kan mempengaruhi keberhasilannya juga Bu. Gimana saya ambil nilai kalau anaknya tidak pernah masuk dalam kelas Bu? Itu Bu. Nah, anak tersebut ini dalam satu semester ini rajin turun atau sering absen gitu nggak Pak? Sering alfa? Nah itu Bu, satu semester ini saya hitung itu baru 3 kali dia masuk kelas. Padahal masuk itu mau 10 kali. Pekerjaan orang tuanya Pak? Anak tersebut? Orang tuanya saya kenal, bapaknya itu pegawai, ibunya ibu rumah tangga gitu, itu ada usaha. Jadi itulah saya juga
kenal bapaknya, itu teman saya juga dan pegawai juga. Situ angkatan dengan saya dulu tuh waktu jadi pegawai. Ya. Kemudian langkah Bapak selanjutnya, apakah ada yang bisa membantu selain ini Bapak mendatangi kedua orang tuanya? Apakah ada hal lain yang bisa lebih membantu begitu Bapak untuk keberhasilan anak tersebut agar bisa rajin turun hadir di kelas, mengikuti pembelajaran di kelas begitu? Ya Bu, itulah saya pikirkan Bu. Jadi saya rencana akan mendatangi lagi orang tuanya karena hal itu sebenarnya sudah disampaikan ke wali kelasnya. Anak itu saya panggil juga untuk menyampaikan supaya ajak dia untuk masuk dalam kelas. Lalu saya sampaikan ke wali kelasnya. Wali kelasnya sudah nasihati juga, sudah sempat memanggil orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak respon, tidak datang ke sekolah. Maka saya rencana mungkin saya yang pergi mengunjungi orang tuanya, mendatangi orang tuanya. Mungkin saya bisa minta bantuan dengan wali kelas, guru BK, serta sama orang tuanya. Begitu. Rencana Bapak kapan nih mau pergi langsung ke rumah orang tuanya? Ya, saya rencana karena dalam waktu dekat kan sudah ujian Bu. Jadi saya harus menyampaikan kondisi ini ke orang tuanya, berdiskusi supaya paling kurang anaknya nanti ujian itu juga hadir. Karena takut saya kalau dia tidak ikut ujian, nanti gimana dengan nilai rapornya itu. Maka saya mau dalam waktu dekat dalam minggu ini lagi saya datang ke orang tuanya. Kira-kira apakah Bapak yakin ini berhasil? Apakah Bapak mungkin ada lebih berhasil lagi dengan tindakan Bapak seperti ini, atau mungkin ada melakukan tindakan yang lebih spesifik lagi untuk keberhasilan anak ini? Iya, jadi tetap berusaha mendekati orang tuanya karena saya yakin kalau motivasi dukungan dari orang tua itu sangat penting karena orang tua itu kan pendidik pertama dan lalu saya juga merefleksi diri juga melihat metode pembelajaran sesuai di kelas. Siapa tahu kurang menarik sehingga anak itu lebih cenderung ikut kegiatan olahraga di luar daripada masuk dalam kelas. Semoga berhasil ya Pak ya. Jadi Bapak ini komitmen Bapak tadi yang terakhir tadi apa yang Bapak ingin komitmenkan? Iya, jadi komitmen saya mau supaya anak ini aktif di dalam kelas maupun di luar kelas, tidak hanya di pelajaran di lapangan tetapi juga di dalam kelas karena pembelajaran kan tidak selamanya kita ada di luar kelas. Jadi saya berkomitmen supaya anak ini perlahan tapi saya bisa membuat dia masuk ke dalam kelas melalui pembelajaran. Yang maka saya berusaha untuk mendatangi orang tuanya sambil juga terus memperbaiki, meningkatkan cara mengajar saya di kelas supaya menarik minat anak itu, motivasi dia untuk masuk ke dalam kelas itu. Untuk langkah Bapak seperti ini, menurut saya keberhasilan 100% itu mungkin bisa Pak ya. Menurut saya semoga kedepannya tetap berlanjut seperti ini Pak ya. Ya Bu, nanti saya usahakan Bu. Ya, saya doakan Pak semoga sukses dan semoga berhasil untuk membimbing dan mendidik anak-anak kita semua. Ya, terima kasih Bu Nini. Ya, itu aja ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Nini sudah bersama saya mendengar cerita saya dan saya juga bisa lega, bisa mendapat solusi dan rencana tindak lanjut terhadap persoalan yang saya hadapi ini. Sekali lagi terima kasih Bu Nini. Sama-sama Pak Jakarias. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Baik Bu Noni, tadi sudah Ibu melakukan proses coaching dan saya sudah mengamati Bu ya dari proses coaching dari awal hingga akhir Bu ya.
Baik Bu, saya akan bertanya sedikit nih Bu ya. Apa hal yang sudah baik Ibu lakukan dalam proses coaching ini Bu? Saya sudah memberikan dengan itu kita. Kemudian kami juga menyepakati topik pembicaraan, menggali situasi, memetakan situasi, kemudian kami juga sudah dapat mengembangkan ide-ide alternatif untuk rencana aksi. Kemudian yang terakhir itu kami berkomitmen yang saya temukan dengan coach saya, yaitu sudah melakukan komitmen untuk langkah selanjutnya. Baik. Seperti itu Pak Medium. Oh, baik Bu, jadi sudah menggunakan alur kita Bu yang Ibu sudah lakukan tadi ya. Ya. Baik Bu, tadi saya menilai juga begitu Bu ya. Tadi itu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan sudah berjalan dengan baik menurut saya dan sudah sesuai dengan alur kita dan dengan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian hadir penuh dan Ibu juga sangat aktif dalam bertanya. Dan yang terakhir itu tentunya Pak Zakarias tadi saya lihat juga bisa menemukan solusi tentang masalahnya, itu yang memang inti dari proses coaching ini Bu ya, dan Ibu sudah lakukan itu semua. Ini terakhir Bu ya, tadi kan sudah Ibu lalui tentang kompetensi-kompetensi yang Ibu lakukan, terus kompetensi apa yang menurut dalam benak Ibu yang masih ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang benar-benar yang saya ingin kembangkan itu Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi saya harus mencari tahu dulu kata kuncinya, kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang pertama yang saya ingin kembangkan Pak Medium. Jadi ada lagi Bu selain pertanyaan berbobot yang mengembangkan ide-ide, kemudian serta menggali ide-ide tersebut. Oke, luar biasa. Itu, ya, yang terakhir itu harus berkomitmen. Iya, berarti ada 3 Bu ya. Pertama tadi yang Ibu mau kembangkan adalah mencari pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan menggali tentang ide-ide pertanyaan, dan berkomitmen. Oke, luar biasa. Baik, kita sudah selesai dalam sesi observasi. Good job Bu ke depannya, mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan berjalan dengan baik. Semoga baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam guru penggerak. Bergerak. Bergerak.